Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu potongan Al-Fat bagian yang ke-6. Mestinya sih ke-7 ya, tapi nggak masalah lah ya. Jadi mulai kita ayat 24, kita baca sampai 25, insyaallah. Ayo mari kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum. Ayo. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wasaddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufa an yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Masya Allah, sadaqallahul azim. Kita lanjutkan ya. Sekarang tafsir atau penjelasan makna dari Al-Fat ayat yang kedua. Perhatikan saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Mobil, jalanan hujan, turun hujan, lalu nggak bisa ngelihat nih depan, kasih lampu nih nggak kelihatan. Saya ulangi yang kemarin, sesungguhnya yang tidak ada itu jalanannya atau kita yang tidak bisa ngelihat jalanan, kita yang tidak bisa melihat jalanan. Tapi kalau ini yang terjadi, maka ini sebab murni dari Allah Azza wa Jalla.
Kira-kira begitu. Tapi ternyata ada juga orang yang nggak bisa ngelihat jalanan karena kacanya burak. Nggak hujan aja dia udah remeng-remeng ngelihatnya, burak. Atau dia pasangnya terlalu gelap. Kaca depan dia pasang film 100%. Ya wassalam. Kalau kaca depan itu kira-kira maksimum berapa? 40%. Maaf nih, yang punya mobil doang nih yang ngerti nih. 40% maksimum. Kalau ente pasang 100%, nggak hujan aja, ente pasti burak tuh ngeliat. Ditambah parah, terjadi hujan, kemudian kaca wiper ente rusak. Nah ini disebabkan ente sendiri. Kenapa? Ente lalai mereksa kendaraan ente. Nah kalau ini yang terjadi, maka tujuan alamat yang dituju oleh ente yang berkendaraan ini tidak akan tercapai. Ayat yang kedua dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar inna fatahna laka fatham mubina ini terjadi, agar kemenangan itu menjadi nyata, kesuksesan, kejayaan, kemuliaan ini menjadi kemudian bunyi, Allah memberikan yang kedua. Apa yang kedua itu? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang pertama Allah ampunin dulu nih. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah ampunin dulu ya dosa-dosa kita, apa yang udah lalu dan yang akan datangnya. Nah di sini kemudian saya bilang kepada diri saya dan kepada keluarga saya juga, pemirsa semua, jika Anda merasa hidup sempit, susah gitu, kayaknya buat bayar kontrakan nggak kebayar, buat bayar listrik nggak sampai kecabut, bayar motor sampai kemudian ketarik, buat bayar anak sampai dikeluarin, ini sampai susah banget, apalagi sudah menyentuh urusan perut. Jawabannya adalah istighfar. Barangkali halangan terbesar adalah dosa kita. Kalau kita sudah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, maka insyaallah inna fatahna bakal gampang kita lalui. Silakan yang mau lewat. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan kemudian Allah sempurnakan nikmatnya untuk engkau wahai Rasulullah. Aslinya kan begitu nih ya. Ini kan surah ini, ayat ini ditujukan tentu kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga buat kita nih umatnya. Amatan, secara umum, aman. Allah telah mengampuni engkau wahai Muhammad apa yang menjadi dosamu, apa yang menjadi kesalahanmu, walaupun Allah bilang kepada Rasulullah, maksum Rasulullah itu, ini sekali lagi sebagai pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudahlah ya, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, ini kalau kita bawa kepada kehidupan sekarang, min dzambika inilah ya yang kemudian menghalangi kita punya inna fatahna. Ente punya kontrakan ya, 7 tahun dikontrakan terus. Mikir dong, kenapa nggak berubah-ubah jadi rumah sendiri ya? Betul sih, nggak penting lah rumah sendiri itu. Yang penting tenang apa itu. Tapi kan kalau dipikir-pikir, kenapa jadi stagnan gitu kan? Statis gitu. Kenapa gitu loh? Kok rumah ini kok terhalang gitu? Dari anak 1 sampai anak 4. Di situ aja nggak tambah-tambah. Bisa jadi ada adzunub, ada dosa kita. Dzambun, ada dosa kita. Nah, ini kita mintain ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan jalan istighfar langsung
atau ngebut di track amal soleh. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, ada kaitannya tentu saja dengan Futul Makkah. Ada kaitannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yakni sempurnanya nikmat itu. Kemenangan Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah sebenarnya sudah terjadi, begitu kata mufassirun, kata para mufassir, ketika perjanjian Hudaibiyah itu ditandatangani kaum kafir Quraisy. Tapi ini belum terlalu nikmat, belum penuh, belum pal, belum full. Ente udah punya motor, tapi masih ngutang. Kan belum full tuh. Jangan pada nyengir yang ngutang-ngutang. Jangan ente bilang, wah ini udah punya motor. Belum, masih punya bank. Masih punya leasing. Ente punya rumah, belum punya rumah. Kalau ente masih KPR. Belum lulus kan kalau masih sekolah. Disempurnakan nikmat itu, wa yutimma ni'matu 'alaika buat Rasulullah adalah ketika kemudian Mekah betul-betul diserahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, sempurna nikmat itu. Kemudian ketika kontrakan kebeli, ya betapapun kita merasa gak penting kali ya punya rumah, nggak, itu kan karena ente gak punya rumah, ente ngehibur hati ente aja. Apa saat kita sih daging ada kita makan, nggak ada daging kita makan, mau diapain lagi hidup? Iya, karena nggak punya daging kali. Ustaz jadi ngajarin dunia? Enggak, saya tidak mengajarkan dunia. Kita mengajarkan Allah mudah-mudahan menyempurnakan nikmat kita. Apa kata yang naik motor? Enak naik motor, Ustaz. Agak macet. Diledek nih punya mobil. Ya karena lu gak punya mobil. Lu ngomongnya begitu. Ya, tapi semua nikmat itu masih separuh-separuh. Kalau belum Allah sempurnakan dengan nikmat yang sebenarnya. Apa nikmat yang sebenarnya lagi? Al-Islam itu sendiri. Al-Iman itu sendiri. Bagaimana kemudian masyarakat Muslim Makkah saat itu dibawa oleh Rasulullah menyaksikan kebesaran Allah yang luar biasa. Allah sudah menjanjikan inna fatahna dan ternyata terjadi. Paham? Allah sudah menjanjikan kami buka untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi fatham mubina, kemenangan yang nyata, kesuksesan yang jaya. Makkah yang kemudian kau bisa masuk dengan aman, lalu disempurnakan dengan betul-betul itu terjadi. Di dunia kita, di kehidupan kita seperti apa? Wa yutimma ni'matu 'alaika akan terjadi kalau kemudian kita punya dzunub, kita punya dzambun, kita punya dosa, baik yang ma taqaddama, yang akan datang, wa ta'akhkhar, yang nanti yang udah berlalu, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat ini adalah wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk kepada engkau wahai Muhammad, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, jalan yang lempeng, jalan yang selamat, jalan yang menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Wa yahdiyaka. Di urusan kehidupan kita gimana? Wa yahdiyaka ini terjadi di urusan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan rumah, adakah hidayah dari Allah supaya rumah kita ini kebeli sama kita? Kita menginginkan rumah kita kejual, ada nggak hidayah dari Allah supaya rumah kita ini terjual? Kita menginginkan beasiswa ke luar negeri, S1, S2, S3, ada nggak tanda-tanda Allah memberikan hidayah? Tanda-tanda Allah ingin menyempurnakan nikmat dan memberi petunjuk bisa kita dapat bila mana kita punya tanda-tanda memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Temukan tanda-tanda permohonan ampun ini dulu, baru kemudian nikmat dari Allah dan hidayah dari Allah ini bisa kita dapatkan. Subhanallah. Silakan yang mau lewat dulu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, disempurnakan kemudian ayat 2 ini dengan ayat 3. Apa ayat 3 bunyinya? Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah kemudian menyempurnakan lagi dengan pertolongan Allah, pertolongan yang mulia, pertolongan yang agung, pertolongan yang besar, pertolongan yang sejati. Lihat urut-urutannya. Saya udah bilang tadi di awal ya, kemarin ya, antara An-Nasr dengan Al-Fatah ini dekat sekali. Kemenangan dan pertolongan. An-Nasr wal Fatah. Pertolongan dan kemenangan ini seakan-akan satu frasa. Kalau saudara dapat itu nama Al-Fatah, berarti saudara dapat An-Nasr. Saudara dapat kemenangan, berarti saudara dapat pertolongan. Tidak akan ada kemenangan tanpa pertolongan. Tidak turun pertolongan kecuali saudara dapat kemenangan. Kira-kira begitu. Kalau saudara kemudian dapat Al-Fatah, Fatah menurut saudara sendiri, saudara dapat rumah. Tapi tidak ada An-Nasr. Sesungguhnya itu bukan Al-Fatah, tapi Al-Bala. Nggak percaya, coba aja. Begitu di rumah yang baru, ribut terus, berantakan terus, begitu terus. Wah, akhirnya pusing. Kok pusing sini? Kok mendingan rumah yang dulu? Oh, gitu. Dari rumah batako, adem ayam, makan tempe juga berasanya daging. Yang ngehibur diri kan? Mana ada juga gitu loh tempe daging. Tapi kan emang nggak kebeli. Ketenangan, kenyamanan, kenikmatan nggak kebeli. Oh, ngerasa kok. Siapa yang menghadirkan rasa? Kalau tidak diizinkan Allah kemudian ditabur garam, tidak akan berasa kemudian makanan ini menjadi hambar. Kira-kira begitu kan? Siapa sih mengizinkan kemudian yang tukang masak menabur garamnya? Inilah dia, An-Nasir. Dialah yang menolong. Al-Fatih. Dialah kemudian yang membuka. Lihat ayat ketiganya. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah menolong engkau wahai Muhammad dengan pertolongan yang sempurna, agung, mulia, nyata, benar. Pertolongan yang kemudian tidak membuat kamu menjadi hina dan seterusnya. Di kehidupan sehari-hari saudara, wa yansurakallahu nasran aziza, ya, bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang kemudian nyampe ke tujuannya setelah dia melalui permohonan ampun, Allah sempurnakan, Allah kasih hidayah dan nyampe ini. Tapi di sini di ayam, tentrem, masya Allah. Tentu kita menginginkan yang begini kan. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Oh, doanya lewat lagi pemirsa. Keasikan terus ngaji tafsir begini lah. Apa-apa ya pemirsa ya, maafin saya. Anggap aja saya sudah punya murid, sudah punya saudara jamaah yang sudah hafal Al-Baqarah ayat 26. Sebagai penghormatan buat saudara yang sedang melaju ke ayat 26, saya bacain langsung sebagai penutup doa kita. Saudara baca doa, saya baca ini ayat sebagai jalan aminnya punya saudara doa. Ya, paham? Saya baca ini ayat sebagai sarana, wasilah, jembatan, doa saudara dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya a'udzu, saudara berdoa. Silakan saudara berdoa dan antep nanti saya sedekah angkat aja, selesai ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan pemirsa berdoa sambil mendengarkan saya membaca Quran. Silakan berdoa. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم.